Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangguters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat kan price daripada Bitcoin dan kawan-kawan nih ya, ini udah mulai recover. Sedangkan kalau kita melihat dari segi market cap juga ya, udah kembali lagi menyentuh di kepala 4 triliun teman-teman ya. Dari seginya Fair and Greed Index naik 1 poin dari 56 ke 57. Terus kalau kita lihat indeksnya altcoin teman-teman dari 44 ya, kali ini udah di area 47. Berarti hari ini ada kenaikan sekitar 3 poin. Nah, market cap naik, cuman kan dia tertinggi market cap untuk saat ini berada di area 4,2 triliun teman-teman ya. Semoga saja ya nantilah hari ini bisa kembali menyentuh di area 4,2, syukur-syukur bisa sampai 4,5 ya. Terus kita melihat dari indeks Bitcoin Dominance. Dominasi daripada Bitcoin ini turun teman-teman, yang tadi ya sempat kita bahas terakhir kalinya itu berada di area 58,9. Kali ini udah di area 58,6 teman-teman ya, yang berarti ada penurunan sekitar 0,3%. Indeksnya atau dominasi Ethereum naik, altcoinnya ya masih style lah di kepala 27 gitu teman-teman ya. Semoga saja dominasi Ethereum segera menyentuh di kepala 14, 15 sampai seterusnya ya. Karena ini nanti akan mengacu pada yang namanya bull market, teman-teman. Nah, di sini Shiba Inu mungkin bangkit kembali setelah lonjakan dompet baru sebesar 30%. Why? Apa maksudnya gitu kan. Nah, dimana kalau kita lihat pemulihan Shiba Inu tampaknya semakin mungkin terjadi saat ini ya. Dan angka-angka tersebut sebenarnya menunjukkan kisah yang cukup menarik, teman-teman. Oke. Tapi sebelum lanjut ya, kita lihat dulu karena kita udah lama banget ya teman-teman ya tidak melihat data historiker yang ada di dalam Etherscan-nya si Shiba Inu. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman dari segi holder, memang dia ada persentase kenaikan lah ya, ada kenaikan dimana tanggal 16 Agustus dia sempat menyentuh di kisaran 1.534.029 ya, ini pada 16 Agustus teman-teman ya. Dan kalau kita lihat datanya ya teman-teman ya, untuk saat ini teman-teman bisa kalian lihat sendiri dari segi holdernya naik ya. Terus kalau kita lihat dari segi transaksi di sini juga cukup padat sebenarnya transaksi daripada Shiba Inu ya. Top holder kita bisa melihat di sini tentunya paling atas itu ada Dead Wallet ya, karena sekitar 41%. Makanya di sini kan kita bilang ya teman-teman ya, pembakaran di Shiba Inu itu kurang kencang ya, kurang kencang karena selama ini dia belum membakar kurang lebih 50% kan belum ya. Karena pembakaran Shiba Inu memang lambat teman-teman ya. Shiba Inu itu terkendala dari suplainya aja. Kalau kita berbicara tentang fungsi fundalita ya, fundalita lagi ya, fundamentalnya dia teman-teman ya udah oke gitu teman-teman. Terus kalau kita lihat dari Robinhood ya, Binance Hot Wallet, Crypto.com, Binance ya, ini dikuasai oleh sentralisasi exchange. Dan kita juga bisa kembali atau flashback dulu sebentar teman-teman ya, bahwasanya seperti Bybit, KuCoin, terus di sini kita melihat Binance ya, itu memiliki POR daripada Shiba Inu yang cukup gede teman-teman. Yang menandakan apa? Banyaknya orang yang memiliki Shiba Inu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini di mana pemulihan Shiba Inu tampaknya semakin mungkin terjadi saat ini, dan angka-angka tersebut sebenarnya menunjukkan kisah yang cukup menarik. Lonjakan 30% dalam penciptaan dompet baru-baru ini telah menarik perhatian para investor yang mengamati tanda-tanda momentum baru. Aktivitas bullish Shiba Inu ini didukung oleh data on-chain yang menunjukkan jumlah dompet unik dari harian ya melonjak dari sekitar 3.000 menjadi hampir 4.000 antara 7 sampai 9 Agustus, yang menciptakan beberapa skenario menarik untuk model prediksi Shiba Inu dan berpotensi pergerakan harga ke depannya. Nah, tanda-tanda bullish Shiba Inu muncul seiring pertumbuhan dompet dan momentum pasar, teman-teman. Aktivitas jaringan menunjukkan potensi kebangkitan Shiba Inu, di mana lonjakan dompet telah merevolusi cara banyak ya analis memandang
peserta baru yang memasuki ekosistem Shiba saat ini. Lonjakan dalam penciptaan dompet baru seperti ini secara historis telah melapori atau melopori teman-teman ya, memelopori lah tulisannya ini agak gimana gitu ya. Periode peningkatan aktivitas pasar dan seiring memanfaatkan likuiditas serta volume perdagangan yang dibutuhkan oleh tren kenaikan yang berkelanjutan. Yang menarik dari skenario pemulihan Shiba Inu ini adalah sebagai perkembangan teknis utama telah mengoptimalkan Shiba bahkan berhasil menembus resisten garis tren naik yang telah bertindak sebagai batas harga tertinggi selama beberapa minggu terakhir. Penembusan ini telah memaksimalkan upaya pembeli untuk mendapatkan kembali kendali atas berbagai struktur ya pasar yang signifikan meskipun jumlah dompet telah turun di bawah 3.000. Grafik dari TradingView di mana Shiba pairing USDT yaitu menunjukkan penembusan di atas resisten garis tren menurun yang telah menahan pergerakan harga sejak awal Juni. Nah, pergerakan harga terbaru menunjukkan Shiba menguji beberapa level rata-rata bergerak dengan token saat ini diperdagangkan di kisaran kepala 1340. Pola volume menunjukkan peningkatan aktivitas selama upaya penembusan. Sementara RSI menunjukkan apa? Masih ada ruang untuk momentum kenaikan sebelum mencapai kondisi jenuh beli, teman-teman seperti itu. Ya kalau kita lihat memang teman-teman ya, di sini Shiba Inu dari batas bawahnya dia membuat area bawah ya jauh lebih tinggi. Jadi dia membuat membuat low-nya tapi lebih tinggi ya. Dan kalau kita garis di sini teman-teman ya, Shiba Inu ini udah breakout dari line atas. Apakah breakoutnya ini akan ada sedikit retrace sebelum dia naik jauh lebih signifikan lagi? Ya semoga saja Shiba Inu dalam waktu dekat bisa naik lagi. Pola teknis mendukung teori pemulihan Shiba Inu, dari mana prospek analis teknis terobosan Shiba baru-baru ini telah memberikan sinyal positif hanya di samping berbagai elemen penting yang memperkuat prediksi Shiba Inu teman-teman ya. Ya secara overall melihat ke depan untuk kebangkitan Shiba Inu masih ada pandangan lah teman-teman ya. Mengingat kita juga belum melihat ya teman-teman ya. Secara strukturnya Shiba Inu kan belum terjadi yang namanya adopsi massal juga ya dari Shibarium. Dan Shiba Inu juga belum meluncurkan stable coinnya. Jadi kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan Shiba Inu ini bisa breakout kembali teman-teman ya. Bahkan membuat new all time high-nya lagi ya entah nanti kapan. Kalau untuk saat ini teman-teman kita tidak perlu berambisi cukup tinggi di Shiba Inu. Shiba Inu bisa kembali menyentuh kepala 4 atau kepala 5 itu kan. Ini udah sangat luar biasa bagi price-nya Shiba Inu. Nah, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam